Dalam lakon pewayangan, terdapat kisah Gatot Kaca dan sebuah tempat yang disebut Kawah Candra di Muka. Tokoh wayang Gatot Kaca digodok, ditempa di kawah ini sehingga mempunyai tubuh yang perkasa dan sakti mandraguna. Gatot Kaca tampil sebagai sosok kesatria tangguh di antara para dewa di kayangan. Ibarat kawah Candra di Muka, sebuah tempat di Sumatera bagian selatan, mampu menjadi buah tutur karena telah melahirkan Gatot Kaca era modern bagi iman kekatolikan. Tempat itu kini berusia 75 tahun dan telah melahirkan uskup, imam, biarawan, dan awam Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Inilah Per Aspera ad Astra. Ini tempat apa ya? Tempat nggak tahu ya, tempat calon pastor itu katanya. Calon pastor? Iya. Apa sih itu? Coba kita tanya sama ini. Si Romo. Romo, bagaimana sih sejarah seminari ini? Begini anak-anak muda, kisah ini bermula Seminari Menengah Santo Paulus Palembang lahir berkat kehadiran para misionaris di bumi Sriwijaya. Mulanya, hadirlah misionaris Jesuit di Tanjung Sakti demi menyemai benih kekatolikan. Misi persemaian baru ini diteruskan oleh OFM Kapusin hingga 1923. Akhirnya, Vatikan pada 27 Desember 1923 memberikan surat keputusan pemisahan Prefektur Apostolik di Sumatera. Lahirlah Prefektur Apostolik Bengkulu, terpisah dari Prefektur Apostolik Padang. Prefektur baru ini dipercayakan kepada Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus atau SCY. Datanglah misionaris SCY pertama, yakni Romo van Oort, Romo van Stekelenburg, Bruder Felix van Langenburg, dan memulai karya di wilayah Pasemah itu pada September 1924. Prefektur Apostolik sendiri dipimpin secara bergantian oleh Monsinyur Smith SCY, Romo van Oort SCY, lalu Romo Meckelhout SCY. Pada 13 Juni 1939, Vatikan menetapkan Vikariat Apostolik Palembang dan Monsinyur Meckelhout sebagai Vikaris Apostolik pertama. Terjadilah situasi sulit karena Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai 1945. Era gelap meliputi gereja Katolik di Sumbaksel karena kurangnya gembala, entah karena wafat, ditangkap, atau ditahan di kamp konsentrasi. Situasi perlahan pulih setelah usai Perang Dunia Kedua dan masa pendudukan Jepang berakhir. Situasi ini memotivasi Monsinyur Meckelhout dan Romo van der Sangen SCY untuk merintis berdirinya sebuah seminari. 24 April 1947 lahirlah Seminari Santo Paulus di Kompleks Pastoran Hati Kudus Talang Jawa. Ada 4 seminaris pertama, yaitu Petrus Sabirin Darmo Seputro, Marcelinus Suratmo, Sunardi, dan Ramalan. Mereka didampingi oleh SCY dan Frater BHK
serta didukung oleh suster Caritas untuk konsumsi. Sementara itu, di Lampung, Romo Johannes Patmo Seputro, Imam Diosesan Vikariat Apostolik Semarang, berhasil merintis seminari di Prengsewu. Tanggal 2 Februari 1948, seminari itu berdiri dan diberi nama Seminari Santo Yosef. Suster FSGM turut membantu Romo Patmo dalam pendampingan. Situasi di Lampung pun tak luput dari pergolakan. Karena alasan keamanan dan politis, di tahun 1949, para pendamping dan seminaris mengungsi ke Padang Bulan dan tinggal di beberapa rumah umat. Menyerahkan para seminaris tinggal di sini. Jadi saya keluar lagi biar kelihatan. Pada tahun 1949 itu, Monsinyur Michael dan Romo van der Sangen SJY menganjurkan kepada Romo Patmo agar proses pendampingan seminaris disatukan di Palembang. Gimana pendapat pastor jika seminari di Lampung disatukan dengan seminari di Palembang? Ide bagus, Monsinyur. Kompleks Pastoran Talang Jawa yang sekarang Pastoran Hati Kudus tetap menjadi tempatnya karena belum ada bangunan permanen. Romo Patmo menyetujui gagasan baik penyatuan dua seminari tersebut. Seminaris di Lampung kemudian disatukan di Seminari Palembang. Para seminaris yang terkasih, kita akan bergabung ke Seminari Palembang. Tahun 1950, terdapat 10 orang seminaris yang menjalani proses pembinaan. Namun, ada situasi sulit yang terjadi pada periode ini. Seminaris tingkat akhir tidak bisa mengikuti ujian kelulusan di Mulo Saverius. Romo van der Sangen SJY berinisiatif memindahkan para seminaris ke Lahat agar mereka bisa mengikuti ujian akhir di Mulo Santo Yosef milik Suster CB yang telah diakui pemerintah. Berangkatlah para seminaris ke Lahat dan tinggal di bekas asrama tentara Belanda atau Kenil. Pada 21 Agustus 1950, mereka memulai pendidikan dan persiapan ujian yang didampingi oleh Suster CB. Selama di Lahat, para seminaris berusaha mengikuti ujian kelulusan dengan sebaik-baiknya. Selesai ujian kelulusan tersebut, mereka kembali ke Palembang dan tinggal di salah satu bagian bangunan Frateran BHK. Namun, tak lama kemudian, para seminaris pindah ke kompleks RS Caritas. Pada 7 Mei 1951, Monsinyur Michael membeli sebidang tanah di Jalan Bangau, Palembang. Ia memulai membangun gedung seminari
berdampingan dengan gedung SMA Xaverius. Kompleks bangunan Seminari Menengah Santo Paulus yang baru diberkati oleh Monsinyur McElholt pada 15 Mei 1953. Kemudian, pada 24 Juni 1954, Romo Johannes van Beek SCY diangkat menjadi rektor menggantikan Romo van der Sangen SCY. Sejak saat itu, pembinaan para seminaris berlangsung di tempat ini hingga sekarang. Sejak awal berdirinya seminari ini, Keuskupan Agung Palembang mempercayakan pembinaan atau formasio calon imam dan biarawan kepada kongregasi SCY dan diperkaya dengan kehadiran para suster FSGM serta keterlibatan para suster caritas dalam bidang kesehatan dan gizi. Para imam diosesan Keuskupan Agung Palembang pun turut memperkuat tim formator atau pembina, juga para awam. Kini, Seminari Santo Paulus telah berusia 75 tahun. Ziarah panjang kawah Candra di Muka ini akan terus berlanjut dan menghasilkan para gembala umat yang berkualitas. Telah banyak tokoh awam, imam, biarawan, dan bahkan 4 uskup lahir dari seminari ini, yakni Monsinyur Andreas Henry Susanto almarhum, Monsinyur Emeritus Aloysius Sudarso, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, dan Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo. Seminari Santo Paulus masih akan terus menghasilkan benih-benih yang berkualitas untuk para gembala umat di masa yang akan datang. Alkisah, di sebuah desa ada seorang remaja bernama Paulus Gatot Satrio. Pak, Bu, Gimana? aku pengen jadi Romo. Oh, bagus loh. Romo? Iya, bagus Iya, kan Pak. jadi Romo? Loh, Pak. Sabar ya, Oleh. Sini dah, Mama duduk. Karena tidak mendapat dukungan dari sang bapak, Gatot menemui pastor paroki untuk membicarakan apa yang menjadi cita-cita. Karena ia teringat bahwa pastor parokinya pernah menawarkan dirinya untuk menjalani pendidikan sebagai seorang calon imam. Akhirnya dengan pertimbangan yang matang, ia menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya, terlebih atas impiannya. Baiklah, jika itu keinginan dari hatimu, Romo akan membantu. Sang pastor paroki mengajak bicara Gatot dan bapak ibunya. Kendati masih agak berat, bapak mengizinkan Gatot berangkat ikut tes masuk seminari di Palembang. Di sana, Gatot berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan tes tertulis maupun tes wawancara untuk meyakinkan staf bahwa ia sungguh-sungguh ingin menjadi seorang pastor. Setelah mengikuti tes di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang, sampailah Gatot di rumah. Di tengah pembicaraan, kedua orang tuanya menyampaikan sesuatu. Nak, setelah Bapak berpikir, Bapak minta maaf karena mengganggu panggilanmu. Waktu kamu ke Palembang, ibu kamu sudah berbicara kepada Bapak. Ibu udah setuju dari awal sama panggilanmu.
Karena kan panggilan itu berasal dari Allah sendiri. Jadi biarlah terjadi menurut perkataannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Gatot diterima. Sekarang ia adalah seorang seminaris. Ia sedang menjalani masa formatio untuk menjadi seorang imam di seminari. Berbagai kegiatan pun banyak ia lakukan di seminari. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Belum lama Gatot menjadi seorang seminaris, muncul sebuah wabah yang berbahaya. Saya kira film dokumenter reflektif tadi sudah mampu mengantar kita untuk perayaan syukur sore hari ini. Maka mari kita siapkan hati budi kita untuk perayaan syukur agung ini. Kita bersyukur dan nanti kami mohon dengan sangat untuk dokumentasi sudah ada petugasnya. Kalau mau ambil foto, gambar untuk diabadikan dalam hidup kita dari tempat duduk saja ya. Lalu nanti ini juga akan disiarkan secara live streaming. Film tadi juga akan diupload di YouTube kanal Seminari dan kanal YouTube di Fokus Savega. Saya kira ada juga di Komsos Keuskupan Agung Palembang. Sebuah persembahan lagu Ave Maris Stella dari kelompok KOR dengan nama yang sama. Lalu kemudian kita akan membuka perayaan ini dengan prosesi para imam, diakon, dan Bapak Uskup. Mari kita mempersiapkan batin kita.
nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Bapak Uskup Agung Palembang Monsinyur Yohanes Harun Yuwono dan Bapak Uskup Tanjung Karang Monsinyur Vincentius Tri Setiawan, para imam, para biaran biarawati, para alumni, para seminaris, dan saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang di Seminari Santo Paulus Palembang yang kita cintai ini. Dengan penuh sukacita dan syukur, kami keluarga besar Seminari Santo Paulus Palembang menyambut kehadiran Bapak Uskup dan saudara-saudari dalam perayaan Ekaristi Puncak, perayaan syukur yubileum 75 tahun Santo Paulus, Seminari Santo Paulus Palembang. Per aspera ad astra. Itulah tema yang kami pilih untuk perayaan yubileum 75 tahun ini. Tema itu tentu mengandung makna yang dalam bagi keluarga besar seminari. Melalui tema per aspera ad astra, keluarga besar seminari menengah Santo Paulus merasakan penyertaan dan kasih Tuhan dalam perjalanan yang panjang, tidak mudah, dan penuh tantangan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Seminari Santo Paulus yang kita cintai ini. Menyertai para seminaris yang sedang menempa diri dan panggilannya, menyertai para formator, dan menyertai semua orang yang memberi perhatian bagi seminari. Pada perayaan ini, kita juga bersyukur atas pentabisan Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo sebagai Uskup Keuskupan Tanjung Karang yang merupakan salah satu alumni terbaik seminari kita ini. Semoga peristiwa iman ini memacu semangat panggilan bagi para seminaris yang sedang meniti panggilan di Seminari Santo Paulus. Kami berdoa agar Monsinyur Vincentius selalu dianugerahi kebijaksanaan dan kesehatan yang prima, sehingga mampu mengembalakan dan memimpin Keuskupan Tanjung Karang dengan baik. Sekarang mari kita mengikuti perayaan syukur ini dengan penuh hikmat. Saudara-saudari, marilah kita menyiapkan hati kita masing-masing agar kita semua layak merayakan misteri suci ini, seraya mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami.
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa cahaya dunia, Engkau telah mengucapkan sabdamu dari hati ke hati, dari bangsa ke bangsa yang lain, melalui pewartaan Rasul Paulus. Kini kami mengenangkan hari pertobatannya, seraya merayakan puncak yubileum 75 tahun Seminari Santo Paulus. Semoga jiwa dan semangat Santo Paulus senantiasa mengobarkan semangat panggilan para seminaris dan semangat para formator untuk membangun dan mengembangkan seminari kami tercinta ini. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada akhir sidang pemuka jemaat di Yerusalem yang membicarakan soal sunat, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas.
Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu. Kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Demikianlah sabda Tuhan. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang terhadap yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada kesempatan ad limina, kunjungan 5 tahunan ke Bapa Suci pada tahun 2019 yang lalu, Bapa Suci Paus Fransiskus mengatakan kepada kami, hendaklah para uskup mempunyai rasa humor. Rasa humor adalah salah satu ciri kekudusan. Para formator hendaklah mengajari para seminaris untuk bisa mempunyai rasa humor. Kata-kata Bapak Suci tadi sedikit banyak menampar saya karena saya kurang rasa humor dan barangkali juga tidak kudus, itu artinya.
Jika dalam kitab suci Yesus pernah menangis, pernah ya Yesus menangis kan? Berapa kali? Sekurang-kurangnya 2 kali. Ketika memasuki kota Yerusalem, dia menangisi kota itu. Ketika Lazarus meninggal, dia juga menangis. Jika dalam kitab suci Yesus pernah menangis, dia pastilah juga pernah tertawa. Kapan? Tidak pernah disebut dalam kitab suci. Tetapi pastilah sekurang-kurangnya senyum lebar ketika memarahi para rasul pertama-tama, lalu kemudian memeluk anak-anak dan memberkati. Anak-anak pastilah akan lari kalau orangnya angker. Di situ saya yakin Yesus tersenyum atau mengeluarkan kata-kata yang menghibur, yang membuat gelak tertawa, dan pasti dia juga pernah tertawa atau tertawa di situ. Tidak ada yang menyebutkan bahwa memang Yesus pernah tertawa. Jika ada yang tertawa itu sekali lagi tanda kesalehan, kata Bapak Suci, juga rasa humor. Jika ada yang tertawa tanpa sesuatu yang lucu, dia pastilah ODGJ. Bahwa Yesus baik hati, penuh kasih dan lemah lembut, itu sudah sering dikhotbahkan. Tetapi Yesus yang galak dan serius sangat jarang dikhotbahkan. Walaupun sebetulnya Yesus juga agak galak dan sangat serius bahkan dalam melaksanakan perutusan kerasulannya. Kali ini saya akan mengatakan mengenai Yesus yang serius itu. Dan pastilah ada alasannya mengapa Yesus serius. Para rasul dalam bacaan pertama hari ini juga sangat serius. Mereka mengadakan konsili dan ingin menegaskan Yesus dan ajarannya yang serius itu. Keseriusan Yesus nampak dalam amanat perpisahannya pada para murid. Amanat. Amanat itu bukan kata-kata yang dikatakan sambil lalu dan silahkan dilupakan. Amanat itu wasiat keramat yang biasanya didokumentasikan atau warisan wanti-wanti berupa ajaran yang diformulasikan, wejangan atau pesan resmi yang tidak bisa tidak harus dilaksanakan. Karena sebuah amanat itu harus dijalankan, maka jika tidak dijalankan bisa mendatangkan kualat. Lihatlah wasiat orang tua, anak-anak pasti dengan segala cara akan melaksanakannya karena takut kualat tadi. Amanat biasanya merupakan suatu ringkasan kehendak atau kemauan yang sistematis dari si pemberi pesan. Amanat biasanya disampaikan secara tertulis, sama dengan surat wasiat, dan dibacakan secara formal, secara resmi. Dalam perpisahannya dengan para murid, Yesus sangat serius. Dia menyampaikan amanatnya, wasiatnya, wanti-wantinya, pesan yang harus dilaksanakan dan tak boleh diabaikan. Dia tidak ingin pesan terakhirnya diabaikan atau dilupakan. Amanat yang serius itu masih digarisbawahi dengan kata-kata perintah. Inilah perintahku kepadamu, dan diulangi sampai 3 kali. Perintah itu bukan saran,
bukan nasihat. Perintah itu adalah keputusan untuk dilaksanakan. Hanya itu dan bukan yang lain. Isi amanat atau pesan yang berupa perintah yang harus dilaksanakan adalah kasihilah satu sama lain. Menjadi murid Yesus sungguh adalah pelaksana wasiat atau ajaran Yesus, bukan pelaksana pemikiran atau ide-ide sendiri. Kita adalah agen-agen kasih, penyalur kerahiman Tuhan bagi sesama. Dalam diri setiap murid tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada dendam, permusuhan. Semua orang harus dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari dirinya. Dan itu hanya mungkin kalau kita mempunyai semangat kasih. Perintah tersebut dilaksanakan dengan konsisten oleh para murid. Atas persoalan perpecahan di Antiokhia, para rasul berunding dan melibatkan Roh Kudus. Bahkan disebut merupakan keputusan Roh Kudus sendiri agar mereka menuliskan hasil sidang itu ke jemaat di Antiokhia. Kita ingat pesan Yesus yang lain bahwa Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14:26. Isi keputusan itu, sidang atau konsili pertama Gereja Katolik di Yerusalem itu, isinya adalah orang tidak boleh menyengsarakan orang lain. Bandingkan Kisah Rasul 15:19. Orang tidak boleh menyengsarakan orang lain, siapapun. Kekristenan itu harus murah hati, walau tidak boleh menjadi murahan. Kekristenan itu harus berjalan di jalan yang benar, di jalan kesalehan, di jalan kerukunan dan damai. Yohanes 14:27. Zaman sekarang banyak guru yang tidak berani tegas. Banyak guru yang tidak berani memerintah, melainkan hanya memberi saran. Banyak murid juga enggan diperintah, sebab merasa tidak terhormat jika diperintah, merasa diri rendah atau budak jika melaksanakan perintah. Apalagi kalau perintahnya itu disertai pekerjaan atau melibatkan kekuatan kerja fisik. Mereka lapor bapaknya seakan-akan yang sekolah itu bapaknya. Yesus telah menyebut para muridnya bukan lagi hamba, melainkan sahabat. Sahabat itu orang yang sederajat, semartabat. Namun demikian Yesus berani memerintah murid-muridnya. Yesus tentu tidak ingin murid-muridnya ngelunjak, melawan, sehingga semangat hidupnya berbeda dengan semangat hidup Yesus sendiri. Perintah Yesus tersebut diulangi sekali lagi di akhir perikop supaya benar-benar jelas, inilah perintahku. Dalam arti itu Yesus serius, tidak main-main dengan hukum dan dengan ajarannya. Peraturan dan kebenaran ajarannya tidak bisa ditawar-tawar. Para rasul mengadakan konsili yang pertama di Yerusalem. Konsili pertama dalam Gereja Katolik. Nampaknya yang dibahas adalah persoalan yang sangat sepele. Sunat. Begitu saja kok harus konsili. Namun kalau kita melihat hasil yang merupakan keputusan konsili yang disebut sebagai keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, yang selain tertulis juga dikirimkan 2 orang baik untuk menjelaskan keputusan itu,
Persoalannya agaknya bukan sekedar sunat. Hasil konsili dan keputusan Roh Kudus itu agar tidak membebani hidup umat adalah kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jika kamu memelihara diri dalam hal ini, kamu berbuat baik. Sekian, selamat. Kisah 15 ayat 20 dan 29 tadi kita dengar. Persoalan awal barangkali sederhananya disebut soal sunat. Sunat adalah tanda perjanjian yang membedakan orang Yahudi dengan bangsa lain. Sunat dikenakan pada laki-laki. Kita semua sunat ya? Kecuali yang tidak sunat. Suster sunat? Namun sampai sekarang di banyak suku primitif juga dikenakan sunat pada perempuan. Sunat itu kan operasi pada alat vital agar sehat, bersih, tidak menimbulkan penyakit, agar lebih dalam lagi terkendali dan tidak liar. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri pada bagian ini tidak ugahari, dia akan seperti binatang. Main hantam kromo, ganti-ganti pasangan, liar. Bukan hanya tidak peduli pada sesama, tapi juga tidak peduli pada martabat manusia. Pastilah di situ akan ada pelecehan dan tindakan merendahkan martabat kemanusiaan, perbudakan, permusuhan, dendam, dan perang. Mengapa itu dijadikan tanda perjanjian antara Allah dan manusia? Agar manusia menjadi manusiawi dan tidak menjadi seperti binatang liar. Tidak ada perdamaian dan ketentraman hidup ketika manusia tidak bisa mengendalikan diri dalam segi seksualitas. Makanan untuk berhala bukan hanya sesaji, tetapi di balik itu kepercayaan, mengandalkan diri kepada dewa-dewi. Yang terkenal dimanapun dalam budaya apapun adalah dewa-dewi kesuburan. Bahkan untuk itu sering ada pelacuran suci di rumah ibadah orang kafir. Itu harus dihindari, kata Konsili Yerusalem. Lalu harus dihindari juga darah. Apa itu darah? Darah adalah kehidupan. Yang harus dihindari adalah pembunuhan, pertumpahan darah. Secara keji, menghilangkan nyawa orang lain harus dihindari. Daging binatang yang mati dicekik. Apa maksudnya? Hukum rimba. Ungkapan sikap hati yang buas. Lihatlah binatang-binatang buas ketika membunuh binatang lain untuk dimangsa. Dia akan mencekik lehernya. Ungkapan kebuasan harus dihindari. Dalam arti itu, semangat instan, cepat-cepat, tanpa mau susah-susah, berusaha dan bekerja keraslah yang harus ditekankan. Sekali lagi, lihatlah bagaimana binatang buas membunuh binatang lainnya untuk dimangsa, mencekik atau menggigit lehernya.
berlaku kejam dan sangat menyiksa. Orang Kristen harus mengasihi dan bukan harus saling membenci atau membunuh. Percabulan pun harus dihindari. Pelecehan seksual terhadap minor dan rentan. Ini adalah perbudakan, tidak menghargai martabat luhur kemanusiaan. Orang tidak mungkin berani melakukan pelecehan seksual jika tidak mempunyai power. Power itu bisa karena unggul dari segi ekonomi, karena unggul dari segi kedudukan sosial dan politik, tetapi juga, dan ini yang sangat banyak terjadi dengan korban yang berjemaah tapi pasrah, karena kelakuan orang yang unggul dari segi rohani, para imam. Di lembaga-lembaga keagamaan, pelaku pelecehan seksual itu merusak citra agamanya, citra dirinya, dan mengkhianati Tuhannya. Di tempat kita, hal itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Dan kalau tetap terjadi, silahkan angkat kaki. Saya tidak akan memaafkan. Itu adalah dosa berat karena melawan Tuhan sendiri yang telah mengangkat kita bukan sebagai hamba, melainkan sahabat dan bahkan sebagai saudara. Matius 12, 48, 50. Kita ini bermartabat mulia sejak diciptakan dalam rahim ibu kita. Martabat itu tak boleh diganggu-gugat, diremehkan, dilecehkan, direndahkan oleh siapapun. Ternyata Konsili Yerusalem, konsili pertama Gereja Katolik, telah dengan konsisten merumuskan amanat dan pesan Yesus untuk menghargai martabat luhur manusia, untuk berlaku sebagai manusia yang manusiawi kepada siapapun, untuk melaksanakan hukum kasih. Saya berharap kita semua dapat menjadi agen dan pelaku kerahiman Allah, agen-agen perdamaian, agen-agen kerukunan kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa umat. Allah, Bapa kami, Engkau menghendaki agar kabar sukacita diwartakan kepada segala bangsa melalui Rasul Paulus. Pada perayaan puncak yubileum 75 tahun seminari kami ini yang berlindung pada nama Rasul Santo Paulus, kami mohon kepadamu ya Allah, dengarkanlah doa-doa permohonan kami. Umat menjawab, Tuhan dengarkanlah doa hamba-Mu. Tuhan dengarkanlah doa hamba-Mu. Engkau telah memilih Rasul Paulus
menjadi pewarta Injil bagi bangsa-bangsa. Anugerahkanlah kepada para pemimpin gerejamu, Bapa Suci, para Bapa Uskup, para imam, kefasihan dan kebijaksanaan dalam melanjutkan tugas pewartaan Injil dan kegembalaan pada zaman sekarang. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa hamba-Mu. Seminari Menengah Santo Paulus Palembang yang hari ini merayakan puncak syukur Yubelium 75 tahun, didirikan untuk menjadi tempat penyemaian benih-benih panggilan. Semoga semakin banyak anak-anak, remaja, dan orang muda Katolik tergerak untuk menanggapi panggilan Tuhan dengan masuk seminari menengah, khususnya di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa hamba-Mu. Bangkitkanlah semangat baru dalam diri para formator, guru, karyawan, dan siapapun yang ambil bagian dalam formatio Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Berikanlah kebijaksanaan, kesabaran, kerendahan hati, kesehatan, dan semangat kepada mereka semua agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa hamba-Mu. Engkau telah mengutus para pendahulu kami, para perintis, baik para imam, bruder, suster, maupun para guru dan karyawan, untuk menyediakan tempat bagi orang-orang muda untuk mengembangkan panggilan dengan mendirikan Seminari Menengah Santo Paulus Palembang yang kami cintai ini. Semoga mereka bersukacita melihat perkembangan seminari ini. Kami berdoa bagi para pendahulu dan perintis yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Anugerahilah hidup kekal kepada mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa hamba. Kami bersyukur karena Engkau telah memilih dan mentahbiskan Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo menjadi Uskup Keuskupan Tanjung Karang. Lindungilah dan anugerahkan kesehatan kepada Monsinyur Vincentius dalam tugas penggembalaannya. Semoga kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kesabaran senantiasa Engkau anugerahkan kepada Monsinyur Vincentius. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa hamba-Mu. Berikanlah kesejahteraan, usaha yang terus berkembang, dan kesehatan bagi umat dan para pemerhati kehidupan seminari, khususnya Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Semoga mereka terus terbuka untuk memberikan perhatian bagi para calon imam yang sedang menempa diri di Seminari Santo Paulus Palembang ini. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa hamba-Mu. Tuhan Allah kami, semoga hati umat beriman terbuka lebar bagi seluruh dunia. Semoga sabda-Mu hidup dalam diri kami, sehingga semua orang dapat mengakuinya sebagai kabar baik. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Mulia, kami mempersembahkan roti dan anggur ini agar putra-Mu hidup di dalam diri kami. Berilah kami jawaban seperti yang Kau berikan kepada Rasul Paulus, rahmat-Ku cukuplah bagimu. Maka di dalam kelemahan kami akan tampaklah kekuatan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada hari-hari ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tanti-intinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan, Dia tidak wafat lagi, dan setelah dibunuh, Dia hidup untuk selama-lamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mata kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dicamcakan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, bahwa maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darahnya, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan bersama Santo Paulus pelindung seminari kami dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan bagi seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta Uskup Vincentius yang hadir, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Kita menjawab 3 kali amin. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa pada Allah Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga,
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah di dalam Dikau Putra Tunggal-Nya. Tuhan, janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Aku
Inilah perintahku, haruslah kamu saling mengasihi satu kepada yang lain. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur karena melalui pribadi Santo Paulus, pelindung seminari kami, Engkau meletakkan sabdamu agar diwartakan kepada segala bangsa. Semoga semangat Santo Paulus menggerakkan dan mengobarkan kami, keluarga besar Seminari Santo Paulus yang merayakan jubileum 75 tahun, agar terus berusaha membangun dan mengembangkan seminari kami yang tercinta ini seturut teladan Santo Paulus Rasul-Mu. Semoga berkat bimbingan Roh Kudus, seminari kami dapat menghasilkan calon-calon imam yang berkualitas sehingga siap untuk memenuhi dan menjawab kebutuhan gerejamu. Akhirnya kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, keluarga besar Seminari Santo Paulus Palembang ini, maka lindungilah perjalanan seminari kami sepanjang masa untuk selanjutnya ke depan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Amin. Kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang telah menganugerahi saudara-saudari untuk berdiri kokoh atas dasar para rasul, memberkati saudara-saudari dengan murah hati berkat jasa luhur Santo Paulus. Semoga dengan perlindungan para rasul, Allah yang telah berkenan menganugerahi saudara-saudari dengan pengajaran dan teladan mereka, menjadikan saudara-saudari saksi-saksi kebenaran bagi semua orang. Semoga dengan doa Rasul Santo Paulus, saudara-saudari dapat mencapai hidup abadi, dan semoga melalui pengajaran para rasul, saudara-saudari memiliki keteguhan iman. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan menetap atas saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah kita diutus, misa sudah selesai. Syukur kepada Silahkan duduk. Saya kira perayaan Ekaristinya sudah lengkap karena sudah ditutup dengan berkat. Takutnya kalau nanti ditinggal sampai akhir lupa gitu. Karena sudah ada berkat yang lain, berkat yang tidak rohani. Sambil menunggu baksonya dipanaskan, saya kasih bocoran ya menunya. Kita akan mendengarkan beberapa sambutan untuk mengakhiri perayaan syukur ini, menutup setahun perayaan. Pertama,
semacam laporan dari Ketua Panitia, seyogyanya Romo Haryanto, tetapi karena sudah berpindah tugas, digantikan oleh Bapak Aloysius Kristiawan. Lalu nanti akan disambung dengan sambutan dari Romo Rektor, Romo Titus Waris Widodo SIY, sekaligus melepas atau mengutus, bukan mengusir ya anak-anak. Jadi mengutus para retorika, siswa-siswa retorika yang ada di depan ini, karena mereka akan melanjutkan ke seminari tinggi. Kemudian setelah itu akan disambung dengan sambutan dari Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo. Kita bersyukur beliau sebagai alumnus terbaik dari seminari ini terpilih menjadi uskup Keuskupan Tanjung Karang. Beliau akan menyampaikan sesuatu di tempat ini. Ini misa perdana di tempat ini, maka terima kasih Monsinyur atas kehadirannya. Terima kasih juga sudah memberkati museum seminari calon bakal. Di situ sudah ada wallpaper. Nanti silahkan umat bisa berkunjung ya, sambil makan bisa berkunjung di depan seberang kapel ini. Lalu yang keempat adalah sambutan dari Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, sekaligus akan secara simbolik mengadakan pre-launching buku Per Aspera ad Astra yang ada di depan sana. Bukunya bukan itu, bukunya sedang naik cetak. Bulan Mei ini akan terbit. Isinya adalah 40 tulisan dari para alumni ketiga uskup kita, lalu kemudian para romo, bruder, frater, juga awam, banyak sekali terlibat di situ untuk menuliskan pengalamannya. Sebenarnya banyak sekali yang pengen nulis, tetapi mau gimana lagi, kita harus membatasi diri ya, ugahari begitu. Maka terima kasih atas kontribusinya dari para penulis bunga rampai ini. Juga akan memotong tumpeng tanda perayaan syukur kita. Demikian, maka kita akan mengikuti secara berkesinambungan dimulai dari Ketua Panitia. Monggo. Terima kasih Romo EN. Yang mulia Bapak Uskup Agung Palembang Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, yang mulia Bapak Uskup Tanjung Karang Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo, yang terhormat Romo Petrus Tripomo, Ketua Unio Keuskupan Tanjung Karang, Romo Domingus Koro, Ketua Unio Keuskupan Agung Palembang, Pater Provinsial SCY Indonesia, Romo Andreas Suparman, Romo Rektor Seminari Santo Paulus Palembang, Romo Titus Waris Widodo. Juga salam kami sampaikan kepada Bapak Pembimas dari Kementerian Agama, Kementerian Pembimas Sumatera Selatan, Bapak Harmadi. Kemudian ada beberapa pemimpin umum kongregasi suster yang hadir saat ini, yaitu pemimpin umum Suster Kongregasi Fransiskus Caritas, Suster Hendrika, lalu Provinsial FSGM Provinsi Indonesia, Suster M. Aquina FSGM, para romo, diakon, frater, bruder, suster, Bapak, Ibu, anak-anak, dan para seminaris yang terkasih.
Terima kasih atas kehadiran dan keterlibatan kita semua dalam perayaan syukur pada malam hari ini. Baik yang hadir di kapel ini maupun yang mungkin banyak lagi mengikuti secara live streaming. Seperti disampaikan Romo EN tadi, sedianya dari awal kepanitiaan, panitia awalnya itu diketuai Romo Haryanto, lalu beralih saya yang harus meneruskan bersama dengan juga Romo Rektor yang baru. Jadi perayaan jubileum ini menjadi suatu yang unik bagi kita semua, bagi seminari. Selayaknya kita bersyukur kepada Allah, sumber kekuatan bahwa kehadiran Seminari Menengah Santo Paulus sejak 24 April 1947, maka kalau dihitung 75 tahunnya itu 2002. Tetapi karena masa itu masih Covid, lalu mulai perayaannya 75 tahunnya dimulai tahun 2002. Untuk tahun ini sebenarnya sudah masuk 76, tetapi semangatnya masih kita jalankan. Kemudian tema jubileum 75 tahun seminari adalah Per Aspera ad Astra, melalui kesusahan, kesulitan menuju bintang. Maka simbolnya ada bintang di sana. Kita dengan bangga mensyukuri buah-buah yang telah dan sedang dihasilkan serta dinikmati oleh gereja dan masyarakat dari berbagai lapisan, terutama wilayah Gerejawi Keuskupan Agung Palembang dan sekitarnya, baik sebagai awam, imam religius yang tangguh karena ditempa dan dimurnikan panggilan mereka masing-masing di seminari ini. Perayaan 75 tahun sudah dimulai, dibuka tahun lalu melalui misa di tempat ini juga. Lalu ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan berkaitan dengan perayaan 1 tahun penuh untuk mensyukuri 75 tahun itu. Perayaan yang pertama, kegiatan yang pertama adalah perayaan Ekaristi pembukaan jubileum 75 tahun. Itu pada tanggal 24 April 2022. Yang kedua ada kegiatan rekoleksi dan ziarah keluarga guru karyawan seminari yang dilaksanakan tanggal 9 sampai 21 Juni 2022. Lalu ada reuni akbar alumni Seminari Menengah Santo Paulus. Ini bentuk nostalgia para alumni yang sebagian besarnya adalah awam. Kegiatan yang berikutnya, para seminaris juga melakukan kegiatan weekend tentang Islamologi bersama Romo Stefanus Sigit Pranoto tanggal 9 Juli 2022. Kalau tidak salah ini rangkaian bersama dengan kegiatan Mapersis. Selanjutnya ada kegiatan seminar moderasi beragama yang dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2022 dengan narasumbernya ada Bapak Haji Mal'an Abdullah, kemudian ada Romo Stefanus Sigit Pranoto dan Monsinyur Yohanes Harun Yuwono sendiri yang juga menjadi bagian sebagai narasumber. Lalu tanggal 15 Oktober para seminaris melakukan kunjungan persaudaraan ke pondok pesantren Ar-Rahman, tempatnya ini di daerah Tegal Binangun, Palembang, Cakabaring
Masih jauh lagi. Kegiatan yang lain, tanggal 26 November ada ziarah makam di Taman Makam Getsemani Caritas. Para seminaris, keluarga besar seminari berdoa di komplek pemakaman itu untuk mengenang dan mendoakan mereka yang telah berjuang demi seminari dan yang sudah menghadap Bapa. Pun juga kami mendoakan mereka yang masih melanjutkan perjuangan para pendahulu. Di makam Taman Getsemani itu ada banyak pendahulu-pendahulu, para misionaris yang juga punya jasa besar dalam perjalanan seminari ini. Itu kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022. Memasuki tahun 2023 ini, rangkaian kegiatan 75 tahun seminari yang paling baru adalah tanggal 17 April 2023. Ini dimulainya proses syuting pembuatan film dokumenter sejarah seminari, bekerja sama dengan tim dari Fokus Saverus 3 Palembang, yang hasilnya tadi sebelum misa kita sudah saksikan bersama-sama. Kalau ada yang terlewatkan nanti bisa menyaksikannya di channel YouTube seminari. Lalu ada pembuatan galeri museum seminari. Cita-cita kami sebenarnya mau membuat suatu museum seminari, tetapi ketika diinventarisir ternyata banyak barang-barang kunonya itu nggak tahu kemana. Jadi yang baru bisa kami buat adalah galerinya dulu, berupa gambaran-gambaran animasi yang dibuat oleh orang yang benar-benar berbakat dalam bidang animasi. Kalau penasaran silahkan mampir ke ruang galeri museum itu. Dan kegiatan yang menjadi puncak dari perayaan 75 tahun saat ini sedang kita rayakan. Tadi dalam perayaan Ekaristi sudah selesai, nanti perayaannya masih ada ramah tamah bersama. Maka dari rangkaian kegiatan ini, perayaan pesta jubileum jelas menjadi suatu saat untuk berefleksi, menggali dan menemukan semangat baru bagi pengembangan karya formatio para calon imam dan religius. Ada satu lagi kegiatan yang belum dilaporkan, sebentar lagi akan di launching oleh Bapak Uskup, penulisan buku Bunga Rampai, pengalaman, refleksi, sharing dari para alumni seminari. Maka dalam hal ini kami dari panitia Jubileum 75 tahun seminari dan juga seminari sangat berterima kasih kepada semua pihak yang selama ini terlibat dengan cara kita masing-masing dalam mengembangkan seminari kita yang tercinta ini. Terlebih dalam mendukung jalannya pesta Jubileum 75 tahun seminari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Uskup Emeritus Monsinyur Aloysius Sudarso yang tahun lalu telah membuka rangkaian perayaan Jubileum 75 tahun ini, dan kita yakin juga bahwa Bapak Uskup terus-menerus memberikan dukungan kepada seminari kita. Terima kasih juga kepada Bapak Uskup Agung Keuskupan Agung Palembang Monsinyur Yohanes Harun Yuwono sebagai yang empunya seminari, atas dukungan dan bimbingannya mulai dari rencana sampai pada proses perayaan puncak Jubileum seminari pada malam hari ini. Anugerah besar bagi seminari kita
dalam rangka perayaan 75 tahun seminari ini, satu hal yang menjadi anugerah besar adalah lahir lagi satu gembala agung alumnus seminari, Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo sebagai Uskup Keuskupan Tanjung Karang. Rasanya, boleh tepuk tangan. Dikatakan anugerah besar, rasanya alma mater seminari senantiasa mengharapkan munculnya pemimpin-pemimpin gereja di masa mendatang. Dan semoga ini menjadi motivasi bagi para seminaris yang saat ini masih berjuang. Akhirnya saya atas nama seluruh panitia Jubileum 75 tahun seminari mengucapkan profisiat kepada kita semua yang sudah turut serta dalam perayaan Jubileum 75 tahun seminari. Semoga kehadiran seminari kita ini selalu memberikan kontribusi berharga bagi masyarakat dan gereja. Sekian, terima kasih. Tujuh 75 tahun mengarungi arus zaman. Para Bapak Uskup, rekan-rekan imam, para suster, duder, frater, diakon, dan saudara-saudari yang terkasih. Bapak Paus kita itu menghendaki supaya para uskup itu punya humor. Kita memang tahu Paus kita itu senang humor. Suka kedua uskup yang menjadi pendukung yang sangat luar biasa. Rekan-rekan imam baik yang di paroki maupun di kategorial yang mencari bibit-bibit seminaris dan kemudian dikirim untuk masuk seminari ini. Lalu para suster kongregasi khususnya Caritas yang sejak awal mula berdirinya seminari ini sudah berperan serta di dalam menjamin kebutuhan jasmani. Kalau sekarang ini lebih-lebih untuk kesehatan. Lalu kemudian suster kongregasi FSGM yang selalu mengirimkan tenaganya untuk menjadi formator di seminari kita ini. Terima kasih juga kepada SMA Sapirus I, Yayasan Sapirius, Imas Katolik Sumatera Selatan, para guru, karyawan, para donatur, dan juga orang tua yang mengirimkan atau merelakan, mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di seminari kita. Rekan-rekan alumni awam, juga panitia penyelenggara acara kita selama 1 tahun ini. Dan semua saja yang mempunyai hati dan peduli pada seminari. Berkat kerjasama, bantuan dan dukungan semua pihak, seminari bisa terus tumbuh dan menghasilkan buah-buah bagi gereja dan masyarakat. Maka pada kesempatan yang istimewa ini, kami juga sekaligus mau melepas para siswa yang tahun ini lulus dari seminari kita. Ada 22 siswa yang tahun ini berhasil menyelesaikan studinya di seminari. Maka silahkan berdiri, kelas retorika A dan kelas retorika B.
Profesiat para siswa kelas retorika A dan B, kalian semua kami nyatakan lulus. Dan layak untuk melanjutkan formasio di jenjang berikutnya. Sangat luar biasa, silakan duduk lagi. Ya. Baru malam ini dinyatakan lulus, tapi sudah diterima sebelumnya. Yang menerima ada di sini, Monsinyur Yohanes Harun dan juga Pater Provinsial SCY. Luar biasa kan? Belum lulus tapi sudah diterima. Maka selamat melanjutkan perjuangannya di jenjang formasio berikutnya. Walaupun sudah berusia 75 tahun, seminari akan tetap mengarungi arus zaman bersama orang-orang muda yang berniat untuk menjadi imam dan biarawan. Per aspera ad astra. Kami siap untuk berjuang dan berjerih lelah supaya seminari ini terus menghasilkan calon-calon imam yang berkualitas. Oleh karena itu, kami tetap mohon dukungan dan doa dari Anda semua. Semoga di hari-hari selanjutnya, Seminari Santo Paulus Palembang tetap menjadi sumber berkat bagi gereja dan masyarakat, karena menghasilkan calon imam dan biarawan yang saleh, cerdas, tahan banting, dan kreatif dalam menggembalakan umat, serta menghasilkan para awam yang beriman tangguh dan berdaya ubah. Deo gratias, Tuhan memberkati. Terima kasih. Monsinyur Yohanes Harun Yono, Romo Andreas Suparman, Romo Titus Suarez, Romo Tripomo, Romo Domingus Koro, dan para imam sekalian, para diakon, brother, bruder, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, para seminaris dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam. Pertama-tama patut saya sampaikan profesiat untuk jubileum 75 tahun Seminari Menengah Santo Paulus. Saya sendiri merasakan ada banyak nilai yang bisa saya petik dalam hidup kebersamaan di Seminari Menengah Santo Paulus kurang lebih 4 tahun, karena saya masuk dari gramatika. 4 diantaranya boleh saya sebut nilai-nilai itu. Yang pertama, melatih kemandirian. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab moral. Kemudian yang ketiga, mempertajam rasa solidaritas. Dan yang keempat, tentunya memantapkan panggilan saya. Melatih kemandirian karena memang saya sudah lulus dari SMP, pergi jauh dari orang tua. Artinya saya harus belajar mandiri dan terus melatih kemandirian saya untuk tidak tergantung pada orang lain. Di waktu yang jauh kemudian saya bisa merasakan bahwa untuk kemandirian itu sebetulnya baru taraf pertama dari keberhasilan orang lain. Itu artinya memenangkan wilayah pribadi, tetapi yang kemudian masih harus memenangkan wilayah publik, wilayah kebersamaan, wilayah sosial. Dan itulah yang terus katakanlah saya asah. Lalu melatih tanggung jawab moral. Selama di Seminari Menengah saya kira saya dibantu dengan banyak tugas-tugas, lalu juga hal-hal yang menjadi tanggung jawab bersama.
Saya membedakannya dengan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum itu misalnya sepelenya sore hari pada hari Rabu misalnya saya bertugas mengepel lantai, itu tanggung jawab hukum. Nah, lalu saya kerjakan tugas itu. Tetapi dalam perjalanan di seminari menengah selama 4 tahun saya bisa melihat bahwa tidak semua teman bisa melakukan tugas itu dengan baik, membiarkan lantai masih kotor dan seterusnya. Nah, pada saat itu saya terpanggil untuk bertanggung jawab secara moral, yaitu menyelesaikan tugas itu, karena nanti kotornya lantai seminari itu juga mempermalukan seluruh seminari. Nah, itu terus-menerus saya coba tingkatkan, termasuk juga misalnya ada jemuran yang jatuh, kemudian tidak ada yang mengambil sampah-sampah yang berserakan dan seterusnya. Nah, itu latihan tanggung jawab moral yang kemudian memang saya rasakan membentuk pribadi saya untuk ya ketika atas nama kelompok, ketika atas nama lembaga, ketika atas nama kebersamaan saya rela berkorban untuk melakukan hal-hal yang baik. Lalu yang ketiga, mempertajam solidaritas. Saya kira juga saya tidak nyaman ketika misalnya ada teman yang dihukum, ada teman yang terlambat bangun, ada teman yang kemudian harus keluar ya karena walaupun kesalahannya sendiri. Maka saya sedapat mungkin berprinsip bahwa saya kalau bisa lulus bersama-sama dengan teman-teman saya. Nah, kalau misalnya dia punya kelemahan, saya berusaha untuk membantu. Lalu yang keempat, tentu saja memantapkan panggilan, karena sebetulnya memang ketika ditanyakan menjadi imam berarti saya sudah berpikir untuk jauh ke depan, dan untuk bisa sampai ke sana ya saya tahu jalannya yaitu lewat seminari, baik seminari menengah maupun seminari tinggi, dan itu yang saya coba pertahankan dengan kesetiaan dan ketekunan serta ketaatan. Saya tidak menonjol di seminari menengah, kalau debat juga tidak berani bicara, yang penting itu tekun melakukan itu. Bahwa sekarang saya terpilih menjadi uskup itu saya tidak bisa menjelaskannya. Silakan bertanya pada Tuhan. Nah, yang kedua, saya sangat mencintai seminari menengah, maka ketika sudah berkarya di paroki saya juga berusaha untuk terlibat. Maka ada SK-SK mandiri yang tidak ditetapkan oleh Keuskupan Agung Palembang pada waktu saya mengajar, pada waktu saya melatih sepak bola. Itu murni kecintaan saya untuk seminari menengah ya. Tidak ada SK-nya kalau dicari ya untuk mengajar di seminari. Mungkin yang pernah saya ajar sebetulnya tidak sah untuk lulus ya, karena tidak ada SK resmi. Tapi tidak apa-apa, Tuhan saya kira mengampuni kita semua. Lalu yang terakhir, saya kira saya patut berterima kasih atas seluruh doa, dukungan, ucapan selamat atas pilihan ini. Maka perkenankan saya mengajak saudara sekalian dengan penuh harapan supaya apa yang terjadi ini kita lihat sebagai berkat Tuhan bagi seminari menengah Santo Paulus, tetapi juga bagi karya misioner gereja di wilayah Sumatera bagian selatan ini. Nah, saya ingin sebetulnya mempersatukan kerja antara Keuskupan Agung Palembang dan Tanjung Karang, karena kayaknya juga meninggalkan Palembang itu begitu berat. Nah, kalau boleh ya nanti kita terus bekerja sama. Siapa tahu Keuskupan Tanjung Karang nanti juga bisa mempersembahkan imamnya untuk menjadi staf seminari menengah Santo Paulus. Sekian, terima kasih. Dari tadi kok belum ada pantun? Pasti Anda mengharapkan pantun. Saya akan memenuhi harapan Anda. Dari Ketaun membawa delima, dari Gandus membawa pepaya. Selamat ulang tahun Seminari Santo Paulus ke-75.
Seminari Santo Paulus tetap jaya. Para Romo yang terkasih, terutama Pater Provinsial SY, para provinsial, kongregasi, imam maupun suster yang sejak awal terlibat dalam pembinaan di seminari ini, semua ungkapan Romo Rektor tadi kepada siapapun saya amini, tidak perlu lagi saya ulangi. Terima kasih saya. Sambutan saya tidak panjang, yang panjang akan ada di buku itu. Tidak perlu saya ulangi karena ada yang memalukan di sana. Dari kisah hidup saya di sini dulu. Tapi pertama-tama terima kasih berlimpah kepada Provinsial SY, kepada Romo Provinsial dan kongregasi yang sejak awal sampai usia 75 ini tak pernah absen, terus dengan sepenuh hati memberikan tenaga-tenaga terbaik untuk mengelola seminari ini, dan saya tetap berharap terus bahwa kongregasi SY akan memberikan hatinya untuk kelangsungan hidup seminari menengah Santo Paulus ini. Pakai Innova atau Lamborghini, sama sialnya kalau ke Pater. Saya pernah sekolah di sini, saya bangga pada alma mater. Pager ayu beratus tak terbilang. Mereka ramah menyiapkan pesta. Dirgahayu Santo Paulus Palembang, rumah kita untuk gereja semesta. Selamat juga kepada para bapak dan para romo yang mengikuti perayaan ini secara daring. Sekali lagi, selamat ulang tahun Seminari Santo Paulus Palembang. Sekian. Selesai sudah ungkapan hati dari beberapa person yang penting pada perayaan ini. Kita akan lanjutkan dengan pre-launching buku Per Aspera ad Astra. Maka sekali lagi kami mengundang Monsinyur Yohanes didampingi oleh Romo Rektor dan Ketua Panitia saya kira untuk memegang gunting menuju ke buku besar di sana. Nanti kodenya kita sebutkan 4 kata itu. Nanti saya kasih kode Per Aspera ad Astra, cerek, potong. Itu pitanya. Berarti bukunya siap dibaca. Kemudian langsung disambung dengan pemotongan tumpeng yang ada di tengah oleh mereka bertiga. Kita bersama-sama ya. Mulai dari Per Aspera ad Astra. 1, 2, 3. Per Aspera ad Astra. Langsung menuju ke tengah untuk potong tumpeng. Boleh dinyanyikan lagu lah, apa namanya, ulang tahun semacam itu. Monggo. Lagu selamat ulang tahun cocok saya kira ya, atau happy birthday gitu kan.
Kasih siapa? Si siapa? Kasih siapa sekarang? Ersan Prayoga. Terima kasih Monsinyur Yohanes dan Romo Titus. Saya kira sudah sah. Lalu kemudian kami mengaturkan terima kasih untuk para petugas liturgi hari ini luar biasa untuk kor dari Ave Maris Stella. Terima kasih banyak. Juga banyak pihak yang sudah membantu untuk menyiapkan makanan, minuman, penyediaan pendingin di ruangan ini. Dan tadi Romo Susilo membisikkan jangan lupa menyebut nama beliau. Jadi memang beliau yang menyiapkan liturgi malam hari ini, luar biasa sekali. Terima kasih Romo Susilo. Sekarang kita di penghujung kegiatan kita. Setelah menghormat altar, nanti para uskup lalu kemudian para imam konselebran akan berfoto bersama di depan ini. Saya kira para romo juga ikut rame-rame di sini seperti biasa, bolak-balik begitu ya. Foto menghadap sana lalu silakan diambil kemudian menghadap ke altar semua. Demikian, nanti setelah lagu penutup kita akan berdoa makan bersama di tempat ini. Silakan para romo ikut bergabung berfoto bersama di depan altar.